Selamat kita jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabar? Luar biasa. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita boleh bersyukur karena pertolongan Tuhan, kita boleh sehat, diberkati Tuhan, amin. Tuhan. Tema di bulan Juni ini akan berakhir, ya, yaitu betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Dalam 2 Korintus 3 ayat 8, maka saya akan ambil ayat pokok firman Tuhan bagi kita semua di pagi hari ini. 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam perikop pelayan-pelayan perjanjian yang baru, saya memberi tema mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dari minggu pertama dan pada beberapa hari, ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari perikop ini. We've been studying of this Word of God through these parables of the Word of God. Tuhan, terima kasih sudah ada interpreter. You're welcome. Ayat yang telah kita baca ini, For this particular verse that we are reading now, kita bisa dapati 3 hal yang perlu dipelajari. we can get 3 points that we can study this morning. Yang pertama, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang terselubung. So now the first point that we can unveil the face beholding the mirror of the glory of God without the veil. Yang kedua, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan adalah Roh. And the second thing is because the glory of the Lord that came from God is the Spirit Himself. Dan yang ketiga, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. And the third one, we are transformed into the same image from the glory to glory. Pada pagi hari ini, This morning, kita akan pelajari di salah satu sisi saja, we are learning from one side only. yaitu bagian yang pertama. And the first one, the first point, Bagaimana setiap orang Kristen atau jemaat bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. how the congregation, the God's people will mirroring the glory of the Lord. Sekali lagi kita akan pelajari dari sisi ini, yaitu bagaimana setiap orang Kristen atau anggota jemaat bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. How can the Christians of the church people can mirroring the glory of the Lord? Mencerminkan kemuliaan Tuhan sama artinya dengan To mirroring the glory of the Lord is the same thing like memantulkan kebesaran keagungan Tuhan. in also to Memantulkan mirror mantul. kebesaran Tuhan. Mantul. Oh saudara ya, mantap betul. Oh maksudnya? Oh, the reflections, it's a sign the glory of the Lord. Jadi ibarat cermin kena sinar, Just ada like- pantulannya. Just like the mirror, if the lights Yeah. goes into the mirror, there will be a reflections of it. Yeah. Demikian juga pribadi kita And also our personality. sangat perlu menjadi seperti cermin And also very important to be like a mirror, untuk memantulkan to reflect kebesaran Tuhan, the glory of the Lord. kemuliaan Tuhan. The glory of the Lord.
Pertanyaannya ialah, But the question is, apakah pribadi kita sebagai seorang bapak, seorang ibu, anak muda, is our personality as a young people, as a parents, setiap hari di berbagai tempat kita berada, in every places that we've been through on every day, sudahkah mencerminkan atau memantulkan kebesaran, kekuasaan, keagungan atau kemuliaan Tuhan? is already reflecting the glory of the Lord. Tuhan sangat menghendaki God desire setiap orang Kristen atau anggota jemaat Tuhan for every Christians and God's people dapat mencerminkan kemuliaan Tuhan, can be mirroring the glory of the Lord. pastinya hal ini terjadi For certain that this thing can happen ketika setiap orang Kristen when all the Christians memberi diri to give themselves untuk diubahkan. to be changed. Bagaimana caranya? So how can it be? Berbalik sungguh kepada Tuhan. Berbalik, Oh. kembali. Back to the Lord. Ya, kembali kepada Tuhan. Ya Tuhan. Hal ini bisa diartikan This can be have a meaning dalam kehidupan kita sehari-hari. in every day of our life. Ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita, When we communicate with people surrounds us, orang lain bisa melihat pribadi kita. people can see our personality. Apakah kita menampilkan, memantulkan kebesaran Tuhan? Are we reflecting the glory of the Lord in our life, Ataupun kita memantulkan or we just reflect the orang lain yang menyakiti kita? someone that hurts us, Orang lain yang membuat kita kecewa, kita sakit hati. someone that makes us hurt? Ada kemungkinan orang lain bisa melihat keberadaan kita, keberadaan kita bukan pribadi kita. There will be a possibility for people can see our presence, not our personality, Yang kita pantulkan. that we reflect it. Tetapi But keberadaan orang lain yang membuat saya terganggu. and somebody else's presence that bothers us. Hal ini bisa dilihat dari cara kita berbicara. This is can be reflected by the way we are talking, communicate, Dan dapat dilihat dari raut wajah kita. and also can be seen with our face appearance. Kadangkala sangat mempengaruhi Many times it can be influenced cara berbicara kita. the way we talk. Ada suatu saat kadangkala mengeluarkan kata-kata yang negatif There are so many times you talk about negativity tentang orang lain. about somebody else. Ini yang Tuhan inginkan. This is what God's desire for us to do. Melalui pelayanan roh, Through the ministry of the Spirit, orang Kristen the Christians dapat mencerminkan can be kemuliaan Tuhan, reflect the glory of the Lord, kebesaran Tuhan. the greatness of God. Pertanyaannya, But the question is, bagaimana hal ini bisa terjadi? how can this thing can be happen? Bagaimana setiap pribadi kita mengalaminya? How can every personality can have this happen? Tentunya kita perlu Certainly we need to do, mengetahui dan mempelajari dari kebenaran firman Tuhan. to know and to study from the righteousness of the Word of God. Apa yang sebenarnya Tuhan sampaikan So what is the real that God wants us to do? melalui Rasul Paulus Through Apostle Paul, menyampaikan kepada jemaat Tuhan di Korintus. share to the people in Corinthians. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 15. The 2 Corinthians in chapter 3, 14 to 15.
Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ayat-ayat ini menunjukkan These verses can be bahwa that ada hal yang menghalangi kita untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. there is some things that that blocking us to be God's mirror. Yang menghalangi ialah selubung. The one that block you is the veil. Sehingga Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus, That is why Paul told the Corinthians, pikiran mereka menjadi tumpul. our minds were blinded. Mereka mempelajari, mencari tahu kebenaran firman Allah, khususnya perjanjian lama. They study, they try to find out the Old Testament, Mereka tidak mengerti. but they didn't understand that. Pikiran mereka tumpul. Their minds were blinded, Pikiran mereka tidak tajam untuk memahami firman. not sharp enough to understand the Word of God. Mengapa? And that is why Ada yang menutupi pikiran there mereka. is something covering their mind Bahkan yang lebih dalam menutupi hati mereka. and deep into their heart, Yaitu selubung yang menutupi hati mereka. which is the veil that covered their heart. Padahal In the meantime, kebesaran Tuhan, the glory of God, keagungan Tuhan, the greatness of God, kemuliaan the Tuhan, glory of God, pelayanan roh yang telah dinyatakan lewat Musa, the ministry of the Spirit that been described by Moses. yaitu mereka boleh keluar dari tanah Mesir dengan mukjizat. As you know that they're exiled from the Egypt with miracles. Mereka melewati laut Kulsum dengan mukjizat. They're through the Sea of Kalsum. Laut terbelah dua. The sea departed. Pelayanan yang disertai dengan mukjizat. The ministry that follows the miracles. Mereka makan dari mana yang turun dari langit. They eat the manna bread. Mereka from the makan sky. makanan yang dari Tuhan. Came from the Lord of God. Tidaklah bangsa yang memakan makanan yang dari Tuhan kecuali orang Israel. There is no other nations that eat the bread from the heaven. Itulah sebabnya anak keturunan mereka sangat pintar dan orang-orang hebat-hebat di dunia ini. And as you know, the descendants of Moses is great Tidak people. ada seperti mereka. There is none like them. Inilah kemuliaan Tuhan. This is the glory of God. Inilah kebesaran Tuhan. This is the greatness of God. Mereka boleh nikmati air keluar dari batu. They can taste the water that came out from the stone, the rock. Tetapi ketika firman Allah diberikan, But when the word of God been given to them, aturan-aturan Tuhan, hukum Taurat diberikan. the Torah law been given. Dan ketika mereka mau menyelidiki, mau mengetahui kebenaran firman, But when they try to they study the word of God, hati mereka diselubungi. their heart been covered. Sangat sulit mereka mengerti. So difficult to Itulah understand. sebabnya This is why ketika mereka melakukan kebenaran firman Allah, when they do the word of banyak hal God, yang mereka tidak mengerti. so many things that they don't Sehingga mereka understand. berdosa That's why they're full of dan sin bertambah dosa. and getting more sin. Tidak bisa keluar dari ancaman dan hukuman. Can go out from the punishment. Siapa yang bisa mengeluarkan? Who can free them? Tidak ada seorang pun yang bisa. None of them. Mari kita melihat dulu bagaimana Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Efesus Let us take a look at the Paul says to the people in mengenai pikiran dan hati. Ephesians through the heart. Efesus 4 ayat 17 sampai 20 The book of Ephesians 4:20 berbicara jemaat Tuhan yang ada di Efesus sebagai manusia baru, ciptaan baru. talk about the new creations in Christ. Berbicara kepada umat yang dipilih Tuhan. Talk to the chosen one. Sebelum dunia dijadikan di dalam Yesus Kristus, Before this word created through the Jesus Christ. supaya mereka kudus dan tak bercacat celah That is why they can make them holy sampai kedatangan Tuhan. until the second coming of God. Orang Israel
the people of Israel, Dalam perjanjian lama mereka dipilih Tuhan. the Old Testaments, they have been chosen by God. Dalam rancangan Tuhan mereka menjadi imamat yang kudus. It is God plan to be the holy people, Menjadi umat kepunyaan Allah yang kudus. to be the chosen people that been holy, Tetapi mereka gagal. but they fail Karena pikiran mereka tumpul. because their mind were blinded. Mari kita perhatikan Efesus, jemaat Tuhan, manusia baru. Let us take a look at the book of Efesus 4 ayat Ephesians. 17 sampai 20. Ephesians 4:7-20. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Kita perhatikan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Perhatikan. Dengan pikiran yang sia-sia. In the futility of their mind, Dan pengertiannya yang gelap. understanding being darkened, Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. far away from the life of God, Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. because of the ignorance, Dan karena kedegilan hati mereka. because of the blindness of their heart, Perhatikan, perasaan mereka telah tumpul. being past feeling, Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. have given themselves Dan mengerjakan dengan serakah segala macam to kecemaran. work all the uncleanness with greediness. Harus gambarkan. Orang-orang yang tidak mengenal Allah. This is the people that Pikiran mereka sia-sia. they are in Seperti vain, pikiran menjadi tumpul. were blinded, Orang-orang ini jauh dari peribadatan. They are Menjauhkan diri dalam satu persekutuan. far away from the unity Karena of God, kedegilan hati. because of the harden of their heart. Sekarang ini Paulus katakan perasaan mereka pun jadi tumpul. Now we talk about the feelings, the Sehingga blinded. menyerahkan hidup mereka kepada hawa nafsu. So they give themselves to the lewdness. Seharusnya bagaimana sebagai manusia baru? So how can we be a new creation in Christ? Seharusnya bagaimana kita sebagai orang Kristen yang beribadah kepada Tuhan? What we need supposed to be in a Christians to praise Ayat God. 20. The verse 20. Tetapi kamu bukan demikian. But you have not so learned. Jemaat Tuhan kalian bukan demikian. You're not like that. Pikiranmu tidak perlu jadi tumpul dan perasaanmu tidak perlu jadi tumpul. Hatimu tidak perlu jadi degil. Your mind cannot be blinded. Ayat 20. To the 20th Tetapi kamu verse. bukan demikian. But you have not so Kamu telah belajar mengenal you Kristus. so learn about Christ. Perlu belajar mengenal You Kristus. need to learn about Perlu Christ. belajar setiap hari Learn. memahami tentang siapakah Yesus Kristus. Learn every day. Haleluya, perlu masuk dalam pelayanan roh. You have to Hanya enter roh kudus yang memampukan untuk kita belajar mengenal the siapakah ministry of the Spirit so you know who Christ is. Si Tuhan. Praise the Lord. Bagaimana kita belajar? How can we study this? Tuhan berfirman kepada Yesaya. Bible Melalui Yesaya says kepada umat Tuhan. through the book of Isaiah to God's people on that day. Yesaya 50 ayat 4. The book of Isaiah 54. Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Lidah. God given me Saya the katakan spirit, Tuhan telah the beri tongue of lidahku, lidah seperti seorang murid. just like Murid di sini disciple. artinya perlu belajar. Belajar mengenal Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan. Supaya dengan perkataanku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Orang yang belajar kebenaran firman. Lidahnya diberi lidah sebagai seorang murid. As a disciple. Sehingga kata-kata anggota jemaat Tuhan So all the words that come out from the God's memberi people semangat. give the spirit, Memberi semangat baru. give the strength, Memberi semangat baru. new strength, Memberi semangat baru. new spirit, new Bukan passion. melemahkan satu dengan yang lain. Not to weaken one another. Tidak melemahkan satu yang lain. Not to weaken one another. Di dalam keluarga Allah jemaat Tuhan. In our family of God. Mengeluarkan kata-kata yang bersemangat. Give the fire talking. Karena roh Allah itu roh yang bersemangat. Because the Spirit of God is the Spirit Layan of full lakukan passion. dengan bersemangat. Serve the Lord with your full of strength.
Haleluya. Enjoy. Setiap pagi ia mempertajam pendengaran. Every morning He sharpened my ear. Setiap pagi kita ambil persekutuan dengan Tuhan. Every morning we have the unity with God. Setiap pagi kita membangun mesbah doa. We build the covenant with Setiap pagi kita dengar firman Tuhan. Every morning we listen the word of God. Setiap pagi kita baca Alkitab. Every morning we read the Bible. Tuhan pertajam pendengaran kita. God will sharpen your Tuhan ear. pertajam pendengaran kita. Sharpen your ear to hear. Tuhan pertajam kita memahami firman. Sharpen you to understand the word of God. Kita tidak jadi tunggu. And we are not going to be Tidak blinded. jadi tumpul. Be blinded. Pikiran God. perasaan kita Our mind and jadi thoughts tajam become sharp setiap pagi. every morning. Amin. Amen. Sehingga kita dapat memberi semangat So we can also give in spirit to one another. dan memberi Injil Allah, kekuatan Allah. You know, the Gospels is our strength. Semangat di dalam Tuhan. The Spirit in God. Bersatu di dalam tubuh Kristus. Unity in the body of Christ. Bersatu di dalam tubuh Kristus. Unity in the body of Dengan Christ. kata-kata yang bersemangat. With an awakened spirit. Sehingga kehidupan kita So our life can be mulai mencerminkan kemuliaan Tuhan. mirroring the glory of the Lord. Memantulkan kebesaran dan keajaiban To Tuhan. reflect the greatness and the Bukan goodness of kekurangan, God. bukan kesalahan orang lain, Not somebody else's mistakes. tetapi mengenai kasih Kristus. But it's about love of Christ. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku Every morning He sharpened my untuk ear mendengar seperti seorang murid. to hear like a disciple. Setiap hari kita seperti seorang murid. Every day you like a disciple. Gereja Tuhan perlu dimuridkan. Church of God need to be Sangat perlu disciples. dimuridkan. It is very needy. Sangat perlu kita menjadi murid. It needs to be a Bukan hanya disciple. mengalami mujizat demi mujizat. Not only Seperti kebesaran yang Tuhan nyatakan kepada orang Israel. just like the greatness that been revealed in Perlu Israel. mereka mengerti, memahami siapakah Tuhan. They need to understand who God Demikian juga dengan is. kita. Also to us. Perlu kita ambil saat teduh dengan Tuhan. We need to have a quiet moment with Bagaimana God. kita ambil saat teduh dengan Tuhan? How can you make a quiet moment with God? Lewat puji, sembah, firman, dan doa. Through praise, worship, pray, and Puji, sembah, Tuhan and hadir pray. di atas puji-pujian. enthroned in our praise. Melalui doa, Through the prayer, permohonan, permintaan. substitution. Supaya kita bisa memberi semangat kepada orang lain. So we can also give another spirit to another man. Amin. Supaya kita boleh mencerminkan kemuliaan Tuhan. So we can also be Berdoa mirror. setiap hari, Tuhan pakai saya As a glory of God. mencerminkan kemuliaan Tuhan. Pray every day so you can be like Haleluya. that. Praise the Lord. Kalau pribadi kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, If our personality can be a mirror of glory wajah of kita God, menampilkan kemuliaan Tuhan. our face show the Wajah glory kita of God. menampilkan kasih Tuhan. Our face can show the love of Belas God. kasih Tuhan. His compassion, Pengampunan yang dari His Tuhan. mercy. Haleluya. Haleluya. Kita kembali bagaimana Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Now we study about how Paul said to the 2 Corinthians. Korintus 2 ayat 13. 2 Corinthians 2 verse 13. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya. Tidak seperti Musa yang menyelubungi pakai selubung pada mukanya. Kalau kita baca di dalam Keluaran 34 sampai 29 sampai 35, bagaimana Musa ketika dia sudah alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, We can learn how Moses can have a personal meeting with God. Tuhan telah datang kepadanya bertemu secara pribadi dengan Musa di Gunung Sinai. God came to Moses and meet in person in Mount Sinai Dengan api dan awan yang sangat dahsyat. with fire and great cloud. Sehingga gunung itu So that mountain tidak bisa cannot, orang Israel untuk dekat.
You know the people of Israel cannot close to the Mount of Sinai. Dengan kebesaran kemuliaan Tuhan itu, With the greatness and glory of God, muka Musa berubah. the face of Moses changed. Dia bercahaya, bersinar. His face is very bright. Firman Allah berkata mukanya berkilau-kilauan. Bible Berkilau-kilauan. says Moses' face full of shine, bright Orang light. Israel tidak mampu memandang mukanya. People of Israel cannot see his face, Orang Israel tidak mampu memandangnya. cannot see his face. Ini dahsyat. No. Kalau kemuliaan Tuhan yang menyertai pelayanan Musa demikian, If the glory of God can follow the ministry of betapa Moses, dahsyatnya kemuliaan Tuhan menyertai pelayanan roh. how can more greatness of God can follow the ministry of faith? Pelayanan gereja Tuhan ya akhir-akhir ini The ministry of church lately menjadi doa saya di dalam nama Yesus. can be my prayer in the name of Jesus. Ketika setiap pribadi kita atau setiap hamba Tuhan, When all the servants and all the people ada kemuliaan Tuhan. that have a glory of God, Haleluya. Saudaraku dalam Yesus, brothers in Christ, kadang-kadang kita tidak mampu ada di hadirat Allah. and so many times we cannot be in front of Saya pernah mengalami I've been experienced ketika saya datang di gereja, when I came to the setelah church. saya mengikuti pelayanan penginjilan dan conference dari Morris Cerullo, After I attend one of the conference, saya melihat ketika dia angkat tangan, I saw when he lifted his ada hand, kemuliaan Allah yang hebat. there was a miracle, a glory Orang-orang of pada God. rebah. All the people, Saya tidak percaya. I didn't believe it. Sudah tahu, ketika Morris Cerullo mengajak semua hamba Tuhan berdiri, kami berdiri semua, dan dia katakan siap mendapatkan lawatan Tuhan. Saya dengan kakak saya, Me and my brother, kami berdiri, dan saya katakan oke, kita siap. Saya orang nggak boleh kita nggak bisa I challenged that pastor for not to. Saya bertahan, saya tidak bisa I stand ground. I don't want to fall. I don't believe those things. percaya. Sekalipun saya lihat orang-orang pada rebah, I don't believe berbahasa that. roh, saya tidak percaya. I don't believe that. Saya kembali dari conference, When I came back from the hati saya penuh conference, dengan ketakutan. my heart full of Dengan fear, Tuhan tolong saya. and God Kalau help saya me. berdosa, Tuhan ampuni. If I am a Saya sinner, tidak forgive me. mengerti firman Allah. I don't Bagaimana understand bisa this. jatuh di hadirat Allah? When I fall down into His presence, Saya datang di gereja di tempat saya pelayanan. in the church that I Saya berlutut di minister, belakang podium. I bend on my knees. Saya mulai menyembah Tuhan. I started to Saya cry mulai out, mengagungkan Tuhan. to Saya glorify, mulai berdiri dan saya terlempar. and I stand, Saya terguling-guling. I roll down. Kemuliaan Tuhan dahsyat. The glory of God, Kebesaran Allah dahsyat. the greatness of Oh, God is haleluya, amazing. haleluya. Banyak hal yang kami boleh lihat. So many things. Pada suatu ketika kami dengan satu pelayanan, When one time we had a ministry, teman hamba Tuhan memanggil saya ke depan. my friend called me up to the altar. Begitu saya berjalan, kami berdua When I came to the altar, melewati beberapa orang. through so many Mereka people, rebah. and they fell. Wah, saya katakan apa yang terjadi? What happened? Ibadah di gereja tempat Tuhan pelayanan kami. Kami akan ibadah berdoa. The service was Sementara pujian dan penyembahan, when the praise and dia worship, singers memegang mic. the singer singing. Saya mengambil. Waktu saya mengambil, dia terlempar, saudara. Wah, When I took the mic, he rolled down. inilah kemuliaan Tuhan. This is the Inilah glory. satu kebesaran yang dari Tuhan. This is the greatness that came from God. Lebih dari kebesaran Musa. It's bigger than the greatness of Kemuliaannya, Moses. kebesarannya, His mudah. greatness, His goodness. Karena apa? Why? Firman Allah hanya di loh batu. Because the Bible, the Word of God, Pelayanan is the stone. perjanjian baru, The ministry of a New Testament. firman Allah ditulis
tertulis dalam loh hati kita. It's been written in our heart Oleh Roh Kudus. through Holy Spirit, Oleh api Tuhan. by the fire of Oleh God, Roh kemuliaan. Oleh pengurapan Tuhan. by the anointings of Oh, God. haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat pasti terjadi. Miracles still happen. Saya boleh lihat mujizat demi mujizat. I've seen miracles and miracles. Orang yang sudah kembali dari rumah sakit tidak bisa jalan. People that Hanya suruh berjalan, dia jalan. can't walk, Ada seorang ibu melahirkan dua kakinya tidak bisa jalan. gave birth but 2 feet Hanya kita cannot walk. nyanyi-nyanyi tidak puas Tuhan tidak pernah berubah. Only sing a Saya song. panggil dia ibu, angkit ke berdiri. I call her to come Dia out, berdiri dan berjalan, saudara. and she walked and Ada stand. seorang bapak, There was a stroke, father, dua kakinya tidak bisa jalan. Dua both feet kaki tidak bisa jalan. cannot walk. Kami sudah diundang datang di rumahnya. We've been invited to their Saya house. katakan, mana ayah kamu? Di dalam kamar. Ayo ambil. Call your father. Saya katakan, bisa Pak Pendeta. Dua kakinya lumpuh. Tuhan terhati saya. 2 feet Pergi, masuk di kamar. paralyzed. I came into the room. Saya katakan kepada anak mantunya I Ariel, told the ayo in-law, kita keluarkan. let's Ariel katakan, Put bisa him- Pak Pendeta. Lumpuh. Tuhan tarik hati saya. paralyze. Berdiri, Bapak berdiri. Kami angkat dia. Saudara tahu, kakinya terhuyung-huyung. Keluar pintu saya. Feet are Saya paralyzed. pukul kakinya. Dalam nama Yesus, dia mulai gemetar. Dia mulai berjalan, saudara. Dia berjalan dan melompat-lompat. And he started to walk and Oh, and rawai jump. di sini, lo di sini, lo di sini. Kemuliaan Tuhan The datang. glory of God is amazing. Kalau roh Allah, roh kemuliaan ada di tempat ini, If the Spirit of the Lord are here, Tuhan akan nyatakan kehebatan dan kuasanya dalam God kehidupan. will reveal into your life. Apapun yang menyelubungi hati dan pikiranmu, Whatever covered your heart and mind, firman Allah berkata hanya Yesus yang bisa melepaskan the Bible selubung itu. says only Jesus can release those veils. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Yesus Kristus yang bisa melepaskan. Only Jesus Christ then can free you. Bagaimana caranya agar supaya Yesus Kristus melepaskan kita, saudaraku, dalam Tuhan? How can Jesus Christ can free us, brothers? 2 Korintus 3 ayat 16. 2 Corinthians 3. Apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Nevertheless, when one turns to the Lord, the veil is taken away. Sebab kita percaya bahwa Yesus Kristus punya kuasa yang bisa melepaskan, membuka kita dari selubung. We believe that Jesus Christ has power to release us from the veil. Mari kita perhatikan. Let 2 us, Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. 2 Corinthians 4, 3, 4. Ada penghalang. There- Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil, tetapi kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Tentang kemuliaan Kristus adalah gambaran Allah, mujizat, kebesaran, Miracles, kemuliaan Tuhan greatness, glory of God. yang Tuhan mau menyatakan kepada gereja Tuhan. God wants to reveal in our Bisa church. dihalangi Can be blocked. dua hal, 2 things, yaitu which is orang-orang yang tidak percaya the people that don't believe terhadap pelayanan roh. about ministry of the Spirit. Kedua, The second thing, dibutakan oleh ilah zaman ini, blinded by now God, oleh keinginan kedagingan dan hawa nafsu To- dosa. the last desires Itu of the adalah sin. ilah zaman ini, That is the nowadays God. menjadi selubung To be a veil yang menutupi kita. that covered us. Tapi But firman Allah berkata, the Bible says, firman Tuhan berkata, the Bible says, 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Corinthians 3 Di mana verse ada Roh 17, Kudus, the Holy Spirit. di mana ada Roh Kudus, When there is a Spirit of ada God, kemerdekaan, there is freedom. ada pembebasan.
There is freedom. Ada kelepasan. There is freedom. Ada pembebasan. There is freedom. Haleluya. Percaya saja. Just believe. Ketika kita datang kepada Tuhan, When we come to the Lord, God, kita mau berbalik sungguh kepada Yesus. we Tuhan. want to really go back to the Lord. Dan kita mau berulang-ulang datang di hadirat Allah. And we want to repeatedly come to in His presence Sampai kita mengalami until we experience kebebasan dari Tuhan. the freedom that come from God, Kemerdekaan dari Tuhan. the freedom that come from God, Dan kita akan menjadi pribadi and we will become a yang person mencerminkan kemuliaan Tuhan. that can reflect the glory of the Lord. Kita bisa katakan, We can say this: saya merdeka dari dosa. I am freed from the sins. Saya merdeka dari ilah zaman ini. I am freed from nowadays gods, Keinginan kedagingan, my desire, my lust, hawa nafsu duniawi, the lust of the world, keinginan duniawi. the needs of the Saya world. bebas. I am free. Katakan saya bebas I am free dari kekerasan hati. from the hardened heart, the stubbornness. Saya bebas I am free dari perseteruan. from the. Saya bebas I am free dari rasa takut. from the fear. Saya bebas dari khawatir. I am free from the worry. Saya bebas Anxiety. dari penyakit apa I saja. am free from the sickness. Saya sembuh. I am healed. Saya sehat. I am Saya merdeka. strong. I am free Oleh karena Roh Kudus. because of the Holy Oleh Spirit, karena hati saya. because of my heart, Pikiran saya. my mind. Telah dibuka. It's already been Seluruh opened. itu. The veil been Saya opened. merdeka. I am free. Haleluya. Praise the Lord. Saya merdeka dalam segala pergumulan. I am free from all the struggleness, Pergumulan dalam rumah tangga. the struggles in my family, Pergumulan tempat pekerjaan. in my marketplace, in my work, Pergumulan soal keuangan. about my financial. Ada yang terpenting, saudara. There is one more important thing to do. Ada kemerdekaan. There is freedom Di saat kita beribadah. when we do. Ada kemerdekaan kita beribadah kepada Tuhan. There is freedom when we do Kita ada this, kemerdekaan beribadah kepada to Tuhan. worship God. Masing-masing kita menampilkan, mencerminkan kemuliaan Tuhan. For every one of us can mirroring the glory of God. Gereja ini akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. This church will be covered with the glory of God. Setiap pribadi kita menampilkan kemuliaan Tuhan. For every person in this church can, Setiap pribadi kita mengatakan kata-kata yang beri semangat. and then we can speak good spirit to one another. Kata-kata yang memberi kesehatan. The good health spoken word. Sekalipun ada mungkin rasa sakit, Even though there is still a little bit katakan of, saya sudah sehat. but you can say that I am Saya healed. sudah sehat. I am healed. Mungkin ada percekcokan, pertengkaran. There is Katakan clash. saya sudah dipulihkan. I am being healed. Saya merdeka. I am free. Saya sudah merdeka. I am already free. Saya memperoleh damai Tuhan. I have the peace of Tuhan beri God. saya damai. God gave me peace. Tuhan beri saya damai sejahtera. God gave me peace Di hati saya, in my heart. pikiran saya damai, My sejahtera, mind full of sukacita peace. dari Tuhan. Haleluya. Si Tuhan. Praise the Lord. Haleluya. Ketika kita ada suasana rasa merdeka, When we have the freedom, pelayanan Roh Kudus akan lebih dan lebih lagi. but the ministry of the Holy Spirit will be more and more. Membawa pribadi kita dalam pelayanan di tempat ini. Bring our personality to this ministry. Dari kemuliaan From kepada kemuliaan yang semakin Glory to greater glory. Kita boleh katakan, saya pasti menjadi pribadi yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. We can say that I will be a person that can reflecting the glory of God. Saya menjadi pribadi yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. I will become a person that can reflect the glory of God. Saya menjadi pribadi yang menceritakan kebesaran Tuhan. I
will become a person that can tell the story of the greatness of God. Lidah saya berhenti menceritakan keburukan lain orang lain. My mouth, my tongue stop talking bad things about other people. Mulut saya menceritakan kebesaran Tuhan. My mouth share the greatness of God. Mulut saya menceritakan kemuliaan Tuhan. My mouth share the greatness of God. Saya merdeka. I am free. Saya percaya I believe Tuhan pasti menolong saya. God help me. Iman orang Kristen The faith of Christians adalah iman yang pasti. is the certain faith. Sebagai penutup, As a closing this morning, setiap orang Kristen pasti for all Christians, bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan, certainly can reflecting the glory of God, memantulkan kebesaran Tuhan His glory, ketika pribadinya berbalik sungguh-sungguh hatinya kepada Tuhan. when His person go back in real to God, Memberi diri diubahkan oleh Roh Kudus dan firman-Nya to give themselves to Holy Spirit and His hari word, lepas hari day by day, di dalam kemuliaan Roh Kudus in the glory of the Holy Spirit, sampai kemuliaan Allah yang semakin besar. until the glory of God and greatness of God. Amin, amin, amin. Amen and amen. Serahkan kepada Esther. Haleluya, puji saya undang tim personal worship boleh datang di depan. Kita akan masuk kepada perjamuan Tuhan yang kudus. Haleluya. Mari anak-anak boleh datang di sanctuary room. Haleluya. Nyanyikan pujian ini sambil kita berdiri. Haleluya. Oh, the
kesaksian yang ingin saya sampaikan. Seharusnya ini Ibu Pendeta Kori yang saksikan ya. Pada bulan lalu ya, kita ada ibadah di Charlotte dan waktu itu perjamuan ya, saya pimpin perjamuan dan ada benjolan di sebelah kiri mata daripada Pastor Kori, dan itu kalau tersentuh dia berdarah ya, dan berdarahnya itu nggak berhenti saudara, dan itu sudah berapa kali terjadi, dan pada saat itu tersentuh lagi atau gimana? Oh pagi-pagi ya, jadi pada waktu pagi itu tersentuh lagi dan darahnya nggak pernah berhenti. Nah, dan waktu kita pergi ke Charlotte, waktu perjamuan itu, Pastor Kori dengan iman dia katakan, oh saya percaya bahwa ini anggur ini adalah darah Yesus yang akan menyembuhkan ya, akan benjolan itu. Dan waktu kita perjamuan dia ambil itu anggur ini dan taruh di benjolan itu. Waktu sementara berdoa jatuh ya itu. Waktu pagi-paginya. Jadi waktu pagi sesudah itu benjolan itu jatuh dan sampai sekarang sembuh sudah total. Ya, jadi ini merupakan kuasa daripada darah Yesus. Kalau setiap kali saudara ambil perjamuan Tuhan harus dengan iman. Ya jangan cuma karena kebiasaan kita perjamuan terus saudara pulang gak ada apa-apa. Tapi harus dengan iman. Ini adalah tubuh Kristus, ini adalah darah Yesus yang berkuasa saudara, yang berkuasa untuk kita alami kesembuhan Tuhan. Karena kita sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus dan oleh darah Yesus. Mari kita angkat roti di tangan kita. Dengan iman lihat Yesus yang sudah terpaku di atas kayu salib. Tubuhnya sudah dihancurkan supaya kita tidak dihukum. Kita sudah bebas. Haleluya, saya sudah bebas. Saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Iblis tidak berkuasa lagi atas hidup saya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya, mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Percaya bahwa ini adalah darah Yesus, darah yang lebih hebat daripada darah Habel yang masih berseru-seru ketika Habel mati. Darah Yesus hidup yang berkuasa, oh yang berseru-seru untuk keselamatan kita, untuk pengampunan kita, untuk kesembuhan kita, untuk perjanjian yang sudah diikat dengan Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian kita. Darah Yesus yang berkuasa, yang sudah menyembuhkan kita. Haleluya, Jesus. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya, Jesus. Rayakan kemenangan Tuhan. Katakan saya bebas. Haleluya. Saya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saya sembuh, saya kuat. Oh, haleluya. Sukacita Tuhan adalah kekuatanku.
kami akan mempersembahkan persembahan kami Tuhan. Kuduskan persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan kami berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan dulu saudara beberapa menit saja. Terima kasih kepada Pastor Franky yang sudah melayani. Pagi hari ini adalah merupakan minggu yang terakhir buat keluarga mereka ada di tempat ini. Dan hari Rabu kami akan mengantar mereka ke New York untuk melanjutkan perjalanan ke New Hampshire. Beberapa saat dari New Hampshire dan akan kembali ke Indonesia. Atas nama kami di tempat ini, keluarga Gembala seluruh jemaat mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan selama beberapa waktu ada di Winston-Salem bersama Ibu. Tuhan memberkati, Tuhan terus pakai dengan hebat dan luar biasa dalam setiap pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Indonesia. Mari saudara kita nyanyikan satu pujian, api kemuliaan yang kita akan memberikan persembahan. Happy 4th of July buat kita ya, di hari Jumat yang akan berjalan ini. Saudara-saudara mau jalan pergi kemana menikmati liburan, selamat berlibur, jangan speeding, jaga kesehatan, dan kita ketemu lagi pada hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tunduk kepala kita, akhir ibadah kita. Terima kasih buat jemaat-jemaat Tuhan yang sudah memberikan yang sudah berkorban untuk kita makan siang pada hari ini. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Nanti fokus dengan berdoa. Haleluya. Segala yang baik di dalam kami Tuhan datang daripada Tuhan. Pertolongan dalam hidup kami juga datang daripada Engkau Tuhan
Tuhan Yesus. Amen, amen. Setiap ministry yang kami lakukan di hari ini adalah karena Engkau, Amen, dari amen. Engkau dan untuk Engkau. Kemuliaan, hormat, syukur hanya Amen, bagi Tuhan. amen. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu hari ini. Amen, amen. Tuhan menjadikan kekuatan bagi setiap dari kami Tuhan. Tidak akan pernah kembali dengan sia-sia apa yang keluar dari mulut kami. Puji Tuhan. Amen, amen. Berkati setiap kami yang melayani hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kasih setiamu, kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, dan keajaiban Tuhan akan selalu menyertai kami kemanapun kami pergi, dan kami akan tetap berada di dalam Tuhan sampai seumur hidup kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat-umat Tuhan, angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Terimalah berkat-berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan penghiburan yang dikerjakan oleh Roh Kudus menjadi bagian kita hari ini sampai selama-lamanya. Sampai kita bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus di kerajaan 1000 tahun damai, di langit dan bumi yang baru. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amen, amen. Puji Tuhan. Happy Sunday, Tuhan Yesus